sembarangan mengambil uang yang ditemukan di jalan kalau tidak ingin menjadi tumbal persugihan. Kalau kita takut saat menemukan uang di jalan, masukkan saja ke kotak amal dengan ikhlas. Dengan cara ini, dapat menghancurkan niat dari orang yang hendak mencari tumbal persugihan. Selain itu, sosok makhluk halus yang menempel pada uang itu akan pergi dan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chance Official. Channel ini terupdate dengan mistis. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana si Ritno dan si Debbie ini yang kemarin kita ceritakan tentang mengambil uang di jalan dengan tumbal proyek. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa kasih subscribe dan komen tentunya di bawah ini, dan untuk dilanjutkan kembali part 2 siap dieksplorasi. Awal kisah cerita dari si Debbie dan si Ritno ini karena dia sudah berkata jujur sama keluarganya bahwa dia tuh mengambil uang di jalan itu dan menceritakan semua yang terjadi, kenapa si Ritno ini bisa diganggu oleh makhluk-makhluk yang ingin makan korban itu tersebut. Oke. Dan akhirnya si Debbie pun karena merasa bersalah, temannya ini selalu sakit-sakitan ya. Karena selalu sakit-sakitan, dan akhirnya dia pun datang ke rumah si Ritno ini bersama keluarganya. Emang keluarganya sempat tidak tahu bahwa si Debbie dan si Ritno ini mengambil uang tersebut dari jalan di mega proyek itu ya. Dan si Debbie pun membawa keluarganya untuk berunding ya, apa yang terjadi sesungguhnya dan apa bisa diobati kembali yang si Ritno alami ini. Dan dia pun langsung ke rumahnya si Ritno, dijelaskan semua oleh keluarganya, dan keluarganya si Debbie ini minta saran lebih baik kita bawa aja ke paranormal. Dan keluarga si Ritno selalu bertanya, kenapa harus dibawa ke paranormal? Ya kita obati ini si Ritno ini biar kita sembuh. Dan selalu berjalan, akhirnya dia berjumpa dengan seorang paranormal yang konon katanya bisa menyembuhkan hal tersebut ya. Selang waktu, paranormal pun datang ke rumahnya si Ritno ini. Ternyata guys, si paranormal tersebut bilang, ini tubuhnya si Ritno ini sudah dipenuhi oleh makhluk-makhluk karena ingin membawanya, gitu ya. Dan seketika keluarganya pun kaget gitu ya. Yang benar Pak, masa sih nggak percaya gitu ya. Ya begitulah paranormal ya, selalu menakut-nakuti dan selalu membuat kita tegang gitu ya. Dan akhirnya berjalan waktu, sempat tidak percaya kalau si Ritno ini bisa tertolong oleh paranormal ini. Oke, kita langsung singkat cerita. Dia bilang, udah Pak, ini kita bawa ke kiai aja biar bisa diruqyah gitu ya, bisa sembuh kembali. Tapi keluarganya si Ritno ini tidak mau katanya. Jangan, ngapain dibawa ke situ, tidak membuatkan hasil katanya gitu ya. Nah setelah diobati paranormal ini, sedikit meredakan sakitnya si Ritno ini. Karena mereka berdua pun masih sekolah ya, masih sekolah di bangku ya kelas 10 ya.
karena yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Si Ritno pun dan si Debbie pun langsung berangkat sekolah. Pak, saya mau sekolah. Ya udah, berangkat lah dia sekolah. Di sisi lain, si Ritno pun kalau sekolah itu berbeda guys dari biasanya. Biasanya dia ceria gitu ya, selalu happy dengan dengan tingkah lakunya gitu ya, berteman-temannya. Dia selalu murung guys, dia selalu murung, membayangkan apa yang dia pikirkan itu tidak tahu apa guys. Dan si Debbie pun nanya, "Weh no, kenapa kamu?" Dia diam aja, jadi seolah-olah tubuhnya itu bukan si Ritno ya. Kalau orang awam mungkin ya biasa saja, tapi si Ritno ini beda guys. Dia selalu melamun dan selalu bengong gitu, maksudnya bengong tersebut dia kosong pikiran gitu. Oke, singkat cerita, karena tingkah lakunya si Ritno ini berbeda dengan hal biasanya, itu setelah pulang sekolah si Debbie itu kayaknya selalu ingin ya membujuknya seperti sedia kala guys. Nah, udah 2 minggu yang lalu berjalan, si Debbie pun berangkat sekolah seperti biasa, namun si Ritno itu tidak sekolah karena dia mungkin itu keadaannya karena mungkin itu sedang sakit atau sedang tidak fit. Karena dia nggak masuk sekolah, akhirnya dia bertanya kepada teman-teman yang dekat rumahnya, Wahyu, jadi si Ritno mana ini, kok nggak sekolah gitu. Gak tahu, katanya sedang sakit gitu. Oh iya, terima kasih ya atas informasinya. Dan dia langsung ke temannya lagi mencari informasi. Jal, mana si Ritno, kenapa dia nggak masuk sekolah? Dan si Rijal pun nggak tahu tuh, di rumahnya itu kayak tadi rame banget gitu ya, ada yang warga datang, nggak tahu ada apa. Dan si Debbie pun centak kaget, masa yang benar waktu minggu kemarin baik-baik aja sama saya gitu kan. Ya kan minggu kemarin dia kan udah seminggu gak masuk. Ya sih, emang selama ini sih Ritno ini gak ada kabar gitu ya. Ya udah, terus gimana nih, kita mau jenguk si Ritno apa gimana? Ya terserah di kelas maunya bagaimana gitu ya. Dan akhirnya dia kolektifan lah si Debbie untuk menjenguk si Ritno tersebut. Dan dia langsung menuju ke rumahnya si Ritno karena selalu barengan sama teman-temannya. Dan akhirnya dia ketemu lah sama ya orang tuanya. Assalamualaikum Pak, gitu ya kata si Debbie. Dan teman-temannya bilang ya gitu kan, gimana keadaan si Ritno ini Pak sekarang? Keluarganya jawab, selalu bilang ceria tapi nggak ceria gitu ya. Mau bilang baik tapi dia nggak keadaan baik gitu. Boleh teman-teman berjenguk gitu ya di rumahnya. Boleh teman-temannya melihat keadaan Ritno gitu ya. Pas datang ke situ, semua teman-temannya kaget guys. Ternyata si Ritno ini sedang dipasung ya, diikat di tangan sama kakinya itu diikat. Karena apa guys? Karena tiap harinya, setiap datang maghrib atau datangnya tengah malam,
itu selalu menjerit guys, selalu ketakutan melihat sosok yang bayangannya itu bayangan hitam, selalu berjubah hitam, selalu berjubah merah datang menghampirinya. Itu menurut keluarganya si Retno tersebut. Karena keadaan itu waktu jam 5 sore, kita datangnya si Debbie di situ, dia tidak menghiraukan sampai si Rita itu nggak tahu yang datang itu siapa, karena dia yang ada di pikirannya si Retno tersebut bukan si Retno. Dan akhirnya menanyakan ke keluarganya kembali, Pak, Bu, apakah si Retno ini selalu tiap harinya seperti ini? Yang tadi gua katakan, waktu pas dia selalu datang maghrib, tinggal lakunya seperti hal aneh, selalu seperti kesurupan dan menjerit teriak-teriak tersebut guys. Gini loh dek, waktu kejadian yang mengambil uang itu, si Retno itu berubah semua, dari pola hidupnya, dari keadaan dirinya, itu selalu melamun dan selalu memikirkan apa yang dipikirkannya, padahal ibu sudah membujuknya, sudah merayunya seperti sedia kala gitu ya, namun tidak tahu apa yang dipikirkan si Retno. Waktu berjalan dari jam 5 sampai setengah 6 karena mau beduk maghrib ya. Emang suasana di situ itu seperti yang aneh, nggak di rumah yang biasanya ya. Kayak auranya panas gitu ya. Auranya itu cepat pergi dari rumah itu gitu ya. Dan dia pun selalu penasaran, apakah benar si Retno teman baiknya ini bisa tertolong lagi seperti sedia kala. Dan dia menanyakan langsung sama si ibunya, Bapak kemana Bu? Kok saya nggak melihat Bapak gitu ya. Tak lama kemudian datanglah bapaknya ya bersama kiai dan santri-santrinya untuk bisa mengobati si Retno tersebut. Kebetulan itu hari malam Jumat ya, jadi hari Kamis malam Jumat. Jadi teman-temannya itu langsung berpartisipasi untuk mendoakan mengaji bersama si Retno ini ya. Karena udah maghrib langsunglah si Retno teriak gitu ya, selalu berontak, marah gitu, tidak gitu, seperti itu, jangan bawa aku, seperti itu teriakannya si Retno ini. Dan akhirnya si Debbie dan teman-temannya mengaji bareng, semua santri-santrinya bareng, dan si Retno pun ya seperti biasa karena dia terlalu teriak dan ingin meminta tolong gitu, lalu berontak. Demi sedikit demi sedikit si Retno selalu merasa dirinya kepanasan dan langsung panas gitu. Karena hari sudah malam, si Debbie dan teman-temannya pulang jam 8 malam, akhirnya pamit pulang. Pak, Bu, saya mau pulang dulu karena ini sudah larut malam. Iya, makasih sudah datang ke rumah Retno gitu ya, sudah menjenguk si Retno. Beginilah keadaannya si Retno sekarang. Ibu juga pasrah saja keadaan dia sekarang, mau apa lagi, karena sudah sana sini sudah mengobati Retno, dan pasrahkan kepada Allah ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Bu, di sini juga kami mendoakan biar cepat sembuh kembali dan bisa bersekolah bersama kami lagi, kata si Debbie tersebut.
Oke guys, kejadian si Ritno dan si Debbie ini sangat mengkhawatirkan ya. Kita lanjutkan kembali di part 3. Jangan lupa subscribe dan komen karena semakin seru dan semakin lebih menegangkan untuk si mereka berdua ini. Jumpa lagi di video lanjutan dan bye bye.